suami supaya ada fungsi kontrol ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, gimana caranya kalau lagi zikir atau ngaji biar nggak ngantuk? Oke, berarti teman-teman dalam zikir atau ngaji teman-teman otak nggak berpikir. Coba teman-teman kalau ngaji ngantuk, teman-teman pakai pikiran ya, entah pelajari cara membacanya, entah apapun. Yang penting teman-teman gimana ceritanya supaya otaknya jalan, karena kalau otaknya nggak jalan nanti teman-teman ngantuk ya teman-teman ya. Tadi ya. Oke, Ustazah, doa apa jika saat benci terhadap saudara supaya hilang rasa bencinya? Rasa benci bisa dihilang dengan mengingat kebaikan orang, ya, dengan mengingat kebaikan orang. Rasa benci bisa dilakukan dengan mengingat kebaikan orang. Dan ingat, kalau teman-teman merasa benci kepada seseorang, itu hanya merugikan kita, ya teman-teman ya. Kita jadi nggak fokus untuk ibadah. So, teman-teman coba diperbaiki, jangan sampai teman-teman lakukan yang namanya kebencian itu ya, hilangkan, ingat kebaikannya, fokus kepada hal yang bermanfaat ya. Assalamualaikum, kalau punya anak bayi suka buang air besar, apa harus mandi dulu? Oh, tidak harus mandi dulu ya, di bagian itu saja yang teman-teman bersihkan, karena kotoran itu bukan najis besar, dia cuma najis kecil saja yang bisa bersih dengan. Tapi air dulu, jangan pakai sabun dulu. Misalnya di sini ada kencing anak kecil, teman-teman pakai air. Setelah itu baru teman-teman ambil, kemudian teman-teman kasih sabun ya, sabunnya di akhir ya teman-teman ya. Halo Mbak Meni, iya Ustazah, apa bolehkah bulan ini kita bayar puasa qadha? Boleh, kecuali di hari syak ya, kecuali di hari syak. Hari syak itu adalah tanggal 30 Syakban ya teman-teman ya. 30 Syakban itu adalah tidak boleh ya teman-teman ya. Yaitu hari syak haram ya. Tapi sebelum hari syak teman-teman masih bisa puasa sunnah. Halo Mbak Eli, Mbak Bunda, Mbak Yuser, Mbak Soleha, Mbak Erni, iya. Oke, Mbak Caci, Mbak Siti Maisiroh, Mbak Ria. Ya, jadi bulan ini, halo Mbak Maya, masih bisa ganti puasa ya teman-teman ya, karena ini adalah kecuali di tanggal 30 Syakban. Zah, keren banget, sama-sama Mbak Walismi, keren ya, Quran jumbonya ya. Halo Mbak Aira, kalau ada kakak kalau mau khusus doakan anak, awalnya doa apa? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tuhanku karuniakan aku dari golongan anak-anak yang soleh. Itu doanya. Ada yang bisa ketik, yang udah hafal bantu ketik, nanti aku sematkan. Ustazah, anakku laki-laki tapi di rumah aja nggak mau kerja. Jurusannya guru tapi nggak mau ngajar. Harus dipaksa bekerja. Laki-laki yang tidak bekerja harus dipaksa bekerja. Karena laki-laki wajib menafkahi. Saking wajibnya laki-laki menafkahi, kalau dia nggak bekerja, maka dia makruh menikah. Ya, nah ini teman-teman, Rabbi habli minas salihin ya. Berarti tanggal 30 Syakban tidak boleh puasa. Betul, ada beberapa wilayah diharamkan berpuasa. Pertama, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, 11, 12, 13 Zulhijjah saat orang kurban. Kemudian yang ketiga adalah saat Jumat sendiri. Kemudian Sabtu sendiri saat haid dan nifas, kemudian puasa sepanjang tahun, kemudian yang ke-9 adalah di hari syak. Hari syak itu tanggal 30 bulan Syakban ya. Zah, apa perbedaan zikir dan wirid? Beda nama doang ya. Oke, maaf Ustazah, 30 Syakban itu tanggal berapa? Wah, aku belum sampai lihat ke tanggal ujung nih ya guys. Mbak Mayuni, buku Ustazah zikir apa di bulan Syakban? Di bulan Syakban zikirnya zikir Syakban teman-teman. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi teman-teman, bulan Syakban ini ada beberapa amalan. Pertama, dianjurkan untuk teman-teman berpuasa, memperbanyak puasa. Apakah Senin Kamis, apakah Yaumul Bid, terserah. Kemudian yang kedua, dianjurkan teman-teman untuk melakukan yang namanya zikir Syakban. Nah, ini zikirnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami ya.
Nah, sementara dia bisa, ya, Ustazah apa masih bisa berpuasa sunnah Senin Kamis di bulan Sya'ban? Bukan masih bisa. Dianjurkan teman-teman. Jadi di bulan Sya'ban teman-teman dianjurkan untuk melakukan yang namanya puasa. Apakah puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid, lakukan. Ya, atau puasa ganti, lakukan. Kecuali di tanggal 30 di bulan Sya'ban, ya, itu nggak boleh. Oke? Asar kalau tidak sempat sholat karena di dalam perjalanan, bolehkah diganti pas sholat maghrib? Nggak boleh. Tidak ada, no excuse. Halo Mbak Eli, Mbak Rosita, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman dalam perjalanan, teman-teman tetap harus sholat ya, walaupun di mobil atau di tepi jalan ya. Kemarin dengar khutbah, sholat id tidak boleh bicara, akan batal. Betul, itu juga ceramah aku teman-teman. Ya, itu bukan sekedar khutbah, itu juga ceramah aku. Jadi begini, bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat itu sebenarnya 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Aku ulang ya, 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Jadi waktu teman-teman sholat Idul Fitri, setelah itu halo Mbak, itu kan ada orang khutbah. Waktu khutbah itu teman-teman nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. Ya, khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. So, teman-teman nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol batal sholatnya. Buka mukena boleh, nggak ada masalah. Tetapi jangan ngobrol apalagi pulang manasin lontong ya. Puasa Syaban itu 3 hari di awal, 3 hari di tengah, di 3 hari di akhir. Enggak juga ya teman-teman ya. Oke, cara sholat di mobil, ya tinggal teman-teman tayamum aja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan, lalu kemudian jatuhkan debunya, basuh mukanya. Kemudian ambil tangan lagi, kemudian jatuhkan, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Udah, tayamum gitu doang. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Saya mengkode puasa, tapi di hari Senin dan Kamis boleh. Kalau yang penting niatnya satu aja. Kalau puasa kodo aja. Kalau Senin Kamis aja. Ustazah, kalau bayar puasa yang udah terlewat karena sering sakit, bagaimana caranya? Iya, kalau udah lewat 2 tahun lalu dan teman-teman ingat jumlahnya, itu kenanya 2 di tahun ini, teman-teman ya. 2 di tahun ini, yaitu fidyah dan ganti puasa. Siap Mbak Moms. Zah, uang sedekah subuh aku beliin kue buat Jumat berkah, boleh. Kalau sedekah itu adalah apapun yang kita beri satu kali untuk tayamum, apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan tujuan menyenangkan hati orang lain, itu adalah sedekah. So, sedekah itu boleh untuk kucing, boleh untuk non muslim, boleh untuk anak, boleh untuk orang tua, semua ya. Zah, tiktokan berdosa enggak? Apa nih Mbak Yani? Aman aja ya. Kok tiktokan berdosa kecuali kalau Mbak buka aurat, joget-joget ya, kemudian menampakkan aurat, itu baru berdosa ya. Hukum oke. Gitu ya teman-teman ya. Doa agar anak tidak rewel, hembus. Rabbi habli minas salihin. Sunnahnya begitu ya. Rabbi habli minas salihin. Dia mau pergi sekolah. Rabbi habli minas salihin. Kemudian teman-teman apa kata sunnah Rasulullah? Hembus ubun-ubunnya. Gitu ya. Lalu doakan dia. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah apa? Oke, membayar utang ortu termasuk sedekah. Oke, beda. Kalau melunaskan hutang orang itu bukan pahala sedekah. Pahalanya adalah meringankan beban hutang orang lain ya. Meringankan beban hutang orang lain ya. Itu pahalanya besar. Pas khutbah selalu pas khutbah id, bagaimana sikap kita kalau ada yang menyalangi sambil bilang maaf lahir batin. Gitu aja. Misalnya dibilang di maaf lahir batin ya, kita bilang udah gitu aja. Oke, ada anak-anak gitu aja ya. Oke ya. Oke. Kalau sholat di jalanan, di mobil, apa tetap harus tutup sampai kaki Ustazah? Apa harus pakai kaos kaki dulu? Ya harus tutup. Karena syarat aurat itu memang harus tertutup saat sholat ya. Oke. Uang dari caleg udah lewat teman-teman. Ya udah lewat, yang lalu biar berlalu ya. Oke.
Mau tanya kalau split termasuk riba Mbak Syafa karena dia ada bunganya ya. Za, apa habis sholat tahajud setelahnya harus sholat witir? Tidak ada harus, hanya sunnah saja. Tapi kalau teman-teman mau bandingkan lebih bagus mana tahajud atau witir, lebih bagus witir ya teman-teman ya. Maksudnya itu kalau dia udah mepet azan subuh ya teman-teman lebih bagus witir ya. Karena witir itu sunnah muakkad sementara tarawih itu sunnah biasa. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau lagi sholat kita menguap, sedangkan lagi baca, bolehkah diteruskannya bacaan atau berhenti? Teman-teman menguap, mengantuk, kemudian sendawa, bersin, batuk, dalam sholat itu boleh. Cuman kalau menguap itu dilepas, dia makruh. Tapi sholatnya sah, maka bagusnya nguap itu ditahan teman-teman ya. Bagusnya nguap itu ditahan sampai teman-teman itu Rasulullah itu kalau menahan nguap itu sampai merah mukanya. Tapi kalau dilepas sah sholatnya tapi makruh. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti. Klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Suara aku jelas guys? Zah, kalau bersentuhan dengan suami gimana? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. TikToknya hanya diam saja, tidak bicara, tidak joget-joget. Kenapa TikTok haram? Tidak haram. Kenapa bisa bilang haram teman-teman? Al-aslu fi syai'in al-ibahah. Segala hasil teknologi itu hukumnya boleh ya. Teman-teman dengar dari mana TikTok haram nih? Ya. Ustazah, aku mau nanya, kalau ada yang berumur 3 tahun belum disunat tapi suka ikut kajian di masjid, ya boleh lah, anak bayi aja boleh, apalagi udah 3 tahun ya. Zak, kalau anak-anak ikut umroh, apa dapat pahala umroh juga? Benar ya? Oke. Mbak Reva, ini udah lewat Mbak Reva, harusnya kemarin nggak diterima, tapi biarlah, yang lalu biar berlalu ya. Oke. Kalau orang bunuh diri boleh didoakan, nggak ada masalah. Ya. Kalau kita berpergian, apa sholatnya bisa terus dijamak? Atau ada batas waktunya? Ada maksimal 7 hari ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya, klik foto yang ada di atas ya. Kalau lagi sholat kelihatan jari kaki sedikit, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Iya, punya TikTok untuk mengikuti Ustazah Nela is okay. Bisa aja ya, teman-teman ya. Zak, kalau lupa bawa mukena tapi pakaian menutup aurat, baju longgar atau rok, apa bisa langsung sholat? Bisa. Yang penting tutup aurat, guys. Yang penting tutup aurat, ya. Oke. Saya mau umroh. Untuk mencegah haid boleh minum obat penunda haid, boleh. Untuk haji dan umroh ada ulama madhab kontemporer, ulama kontemporer yang melakukannya, ya, yang membolehkannya. Cara jamak, teman-teman lihat aja di TikTok aku, itu nanti ada paling sudut atas, ya, itu ada aku sematkan dilihat 6 juta orang itu tentang jamak qasar. Atau teman boleh pergi ke channel aku, subscribe channelnya ya. Makanya teman-teman yang belum tahu tentang talak, jamak qasar, tentang zakat, tutorial wudhu yang benar, cara sholat yang benar, teman-teman follow aja kanal aku, klik yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Karena apa? Karena video aku itu udah aku buat 1000 untuk teman-teman semuanya. Dan aku selalu ini ya guys, dan aku selalu live di TikTok setiap hari ceramah, dan hasil live itu aku tampilkan di kanal YT-nya aku ya guys ya. Oke, Ahmad, ya. Mbak Nia Sukabumi, lagi haid boleh ke makam, Imam Maliki melarang, imam lain membolehkan. Jadi boleh aja sebenarnya. Rawatib itu waktunya sholat apa aja? Oke, rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Oke? Oke, ya coba dilihat di jamak qasar dalam sholat, karena kalau aku jelaskan di sini nanti teman-teman lupa lagi. Itu ada di TikToknya aku, video yang aku sematkan ya teman-teman ya, atau bisa dilihat juga di channel YT-nya aku ya, di channel YT-nya aku. Oke, ini dia yang di sudut ini guys, tentang jamak qasar itu harus paham ya teman-teman ya. Nah, di sudut ini dilihat 6 juta orang. Teman-teman coba lihat. Aku udah buat sebelumnya itu udah dilihat 10 juta orang ya. Barhamat ya, oke. Ustazah gimana kalau berwudu pakai handuk boleh nggak? Nggak masalah, itu cuman adab saja. Adabnya pakai handuk, nggak pakai handuk wudunya tetap sah. Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kalau wudhu harus tutup aurat misalnya ya, jadi tidak ada masalah. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu dengki? Pertama, abaikan. Yang kedua, jangan nampakkan kelebihan kita kepada para pendengki. Kalau ada orang yang iri sama kita, sembunyikan kelebihan kita. Karena semakin dia nengok kelebihan kita, semakin dia sakit hati. Kita kasihan sama dia, dan yang paling penting adalah dia akan terus mengganggu kita. Jadi teman-teman jangan pamer banyak-banyak di hadapan para pendengki. Redam siapa diri kita, tidak perlu dia tahu banyak hal. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya dia tidak terus mendengki kita. Ini kadang-kadang bukan kita, tapi ada orang-orang di luar sana. Kalau ada orang mendengki, dia makin menjadi-jadi guys. Dia makin membuat orang itu pusing ya. Akhirnya dia menjadi susah sendiri karena perbuatannya. Oke, Mak, kalau di bulan Ramadan ya boleh tahajud ya teman-teman ya. Oke, bolehkah selalu posting wajah anak-anak kita? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman yang banyak-banyak haters coba lebih privat ya. Jangan-jangan teman-teman banyak haters, lebih privat ya. Oke, lebih tidak, kalau nggak perlu nggak usah, kecuali dengan tujuan tertentu ya. Nah, tapi kalau nggak ada hatersnya ya lantak lah. Oke, iya. Oke ya, Zah ada yang bilang pakai mukena yang atas bawah nggak boleh karena takut pas ruku kelihatan aurat. Ya berarti bukan nggak boleh, berarti hati-hati ya kan. Oke, bagaimana kalau nggak ada haters, nggak rame, repot kita. Kalau nggak siap mental jangan ada haters. Haters hanya boleh untuk orang-orang yang siap mental ya guys ya. Kalau nggak siap jangan bikin gaduh teman-teman ya. Bagaimana agar amanah segera lunas? Ya, bekerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung, kemudian bayar hutang. Oke? Iya. Zah kemarin sore mau gosip tapi nggak jadi. Aku juga tadi malam pengen gosip tapi karena nggak boleh nggak jadi ya guys ya. 2 hari lalu juga pengen gosip tapi karena nggak boleh nggak jadilah ya kan. Oke, Mbak Za, iya, bolehkah mertua mengingatkan menantu untuk sholat? Boleh. Halo Mbak Gina, iya, iya, sedekah 2.000 sehari terkumpul dikasih ke siapa? Ya, boleh dikasih ke fakir miskin, ke orang tua, ke anak, beli makanan kucing. Boleh aja teman-teman ya, boleh aja. Yang penting untuk membahagiakan makhluk lain gitu ya. Iya, pengen belajar gosip guys, tapi belum jadi-jadi. Ya pas mau gosip karena nggak boleh nggak jadi, tapi cemana lagi ya kan, dia enak pula ya kan. Menunda haid bulan puasa nggak boleh, yang boleh itu cuman pas umroh dan haji. Kalau kita nggak sholat boleh mimpin doa dong. Iya, bolehkah istri nyuruh suami sholat? Ya harus loh bestoy, harus ya. Halo Mbak Gina, apa bacaan ziarah kubur ke orang tua? Bahasa Indonesia aja ya. Teman-teman ambil wudhu, setelah ambil wudhu kemudian teman-teman pakai pakaian yang tak mencolok. Lalu kemudian teman-teman pergi ke kuburan, masuk ke lingkungan kuburan itu, ucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur ya. Lalu kemudian teman-teman masuk dan doakan ya. Ustazah cantik, memang iya, cemana lagi guys, aku terima aja lah takdirku itu kan, menerima takdir itu bagian dari ketawakalan kepada Allah ya.
Bagaimana menghadapi suami yang tertutup masalah keuangan? Dia tidak wajib menyampaikan berapa jumlah uangnya. Dia cuma wajib menafkahi kita sandang, pangan, papan. Kalau udah beres, udah. Kalau belum beres, baru teman-teman boleh cari tahu dan tracking ya. Iya, halo Mbak Khumairo, Mbak Raisya, Mbak Tini, tenang Mbak Khumairo, aman aja ya. Mbak Uci, kalau sedang haid baca tawasul dan Al-Fatihah boleh aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Gimana hukumnya? Hukumnya janda nikah tak mau ngasih tahu ibu, saudara laki-laki yang bapak yang udah tiada. Lah, bagaimana memberitahu orang udah tiada? Nggak. Kalau udah tiada nggak usah ngasih tahu, masa teman-teman minta. Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Ada janda yang nikah, bagaimana ceritanya dia tidak minta maaf, dia tidak minta izin kepada bapak ibu yang telah tiada. Udah tiada, gimana ceritanya guys? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau suami sering berkata cerai, kalau marah terus balik lagi, apa itu jatuh cerai dan harus ulang lagi nikah? Selagi, aduh ini talaknya harus aku bahas lagi nih guys. Teman-teman udah terlalu banyak yang baru ya. Jadi bab talak ini nggak terbahas dengan baik ya guys. Jadi talak itu kalau talak satu dia boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Kemudian talak 2 juga gitu, boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, talak 3 dia mesti ada muhallil ya. Talak 3 mesti ada muhallil. Muhallil itu adalah perempuan harus nikah dulu dengan orang lain dan seterusnya. Ya. Baru cerai, baru boleh dibalikkan ya. Oke, pagi semuanya, cincai. Halo Mbak Dewi. Zah, amalan apa? Halo Mbak Aisyah. Iya, sehat ya guys. Ini hari apa ya? Halo Mbak Yeni. Kalau perempuan yang minta cerai gimana? Soalnya pergi dari rumah disuruh pulang nggak mau. Itu nggak jatuh cerai. Itu nggak jatuh cerai selagi suami tidak mengiyakan. Tapi kalau suami bilang mengiyakan, maka itu jatuh talak ya teman-teman. Yang penting perempuan tidak boleh yang penting laki-laki tidak boleh menyatakan cerai. Ya, karena cerai itu dari laki-laki. Kalau perempuan mau cerai, dia harus pergi ke pengadilan. Ya, nanti pengadilan yang akan menghukumi talak untuk suaminya. Ya, oke. Gimana kalau sudah? Bagaimana dengan menghadapi saudara yang mengadu domba? Kurung dia, guys. Ya, yang suka ngadu domba, teman-teman. Berarti kan udah tahu teman-teman dia ngadu domba nih. Berarti kalau dia menjelek-jelekkan orang, teman-teman gak usah percaya. Udah. Terus kalau dia menjelek-jelekkan teman-teman, teman-teman tawakal aja, pasrah aja. Karena orang yang menceritakan kita, kalau dia percaya dengan orang bermuka dua itu, berarti bukan teman dan saudara yang baik. Tapi kalau dia tidak percaya, berarti dia adalah teman dan saudara yang baik. Guys, aku mau sampaikan. Kalau bersaudara satu rumah, atau keluarga inti, kalau ada adik kita salah, kakak kita salah, itu bela dulu guys. Bela dulu guys, baru nasihati belakangan. Kita punya sahabat, kita punya teman, ya, atau kita punya siapapun. Kalau dia salah, teman-teman bela dulu dia, lindungi dulu dia. Karena dia mungkin nggak pengen melakukan salah. Setelah itu baru dinasehati. Jangan orang salah, orang ceritain dia, teman-teman lalu menceritakan juga, bukan menyelesaikan masalahnya, malah merugikan dia. Ya, jadi kalau ada saudara, teman, siapapun, bela dulu guys. Bela dulu, baru belakangan nasihati. Itu akhlak yang baik ya. Oke ya. Oke, Cikarang. Kalau kita supir antar provinsi yang membawa truk material, apakah boleh membawa sholat? Nggak bisa, karena itu udah aktivitas rutin ya teman-teman ya. Tolong dijelaskan. Talak dengan emosi, hukum talak kinayah. Aduh, panjang penjelasannya. Teman-teman, untuk talak itu ada di YT-nya aku. Teman-teman pergi ke YT-nya aku aja, ada di channel aku dan ada juga di TikTok aku. Ini ada playlist tentang talak teman-teman ya. Ini di atas ini kan ada playlist nih guys.
Cari tentang talak ya guys, tentang talak ada di sini ya, ada di situ ya. Semua ulama sepakat bahwa talak kinayah itu jatuh talak. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku ndak mau lagi sama kau. Pergi kau situ, aku tak suka lagi samamu. You, me, and seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah jatuh talak karena itu adalah talak kinayah, teman-teman ya. Oke. Zah, kalau penghasilan per bulan 10 juta, ya 250.000, hitung aja pakai kalkulator 2,5% ya. Iya, harusnya bela dulu, baru nanti dinasehati kalau dia salah ya. Zah, kalau kita sudah haji dan umroh satu kali, ingin umroh lagi, sebaiknya umroh atau untuk sedekah orang lain aja, sedekah lain aja. Lebih baik umroh dong teman-teman ya. Atau kalau ada, dia masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Itu sama dengan teman-teman nanya, Ustazah bagusnya investasi sawit atau rumah kos. Sama dengan itu pertanyaannya. Dia dua hal yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Coba teman-teman dicek dulu aja apakah ada yang sangat membutuhkan. Kalau ada yang sangat membutuhkan, teman-teman boleh kasih ke dia. Kalau aman semuanya oke, teman-teman boleh berumroh ya. Oke. Deh. Zah, kalau Ramadan boleh tahajud nggak Zah? Boleh teman-teman. Ramadan boleh tahajud ya. Oke. Oke. Pertanyaan teman-teman udah ada di VT. Benar-benar benar Mbak Eli ya. Oke. Assalamualaikum. Saya mau tanya apa kalau seorang janda mau nikah lagi tetapi apa ya? Zah, iya, boleh jamak qasar ketika sudah sampai di tempat tujuan, misalnya pulang kampung selama seminggu. Boleh maksimal 1 minggu ya. Halo Mbak Wida, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, witirnya gimana Zah? Apa dikerjakan juga? Iya, witir itu hukumnya sunnah muakkad ya teman-teman ya. Di dalam dan di luar Ramadan, witir itu dianjurkan ya teman-teman ya. Nah, Kak, gimana doanya melembutkan hati saudara perempuan? Boleh catat teman-teman, Allahumma layyin li qalbahu. Ya, kalau dia perempuan, Allahumma layyin li qalbaha. Ya, Allahumma layyin li qalbaha. Ya, silakan teman-teman ya. Nah, guys, suara aku jelas ya, aman ya guys? Oke, ini dia ya. Allahumma layyin li qalbaha. Oke, Zah, kalau witir di taraweh sudah ada. Oh gitu pertanyaannya. Coba dengerin. Setelah taraweh witir boleh. Tengah malam boleh tahajud. Tapi jangan witir lagi. Witir itu adalah sholat ganjil ya. Witir itu apa teman-teman ya? Witir itu adalah sholat dari Witir itu adalah sholat dari Isya sampai azan subuh. Witir itu cuman 1 kali aja. Jadi kalau habis taraweh udah witir boleh, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis taraweh teman-teman tidak witir, tengah malam mau tahajud boleh, mau witir boleh. Intinya witir itu jangan hanya boleh 1 kali. Karena witir itu sholat genap. Kalau dia dijadikan sholat ganjil, kalau dijadikan 2 kali, dia jadi genap ya. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2. Jadi dia cuma boleh 1 kali. Oke. Jadi kalau teman-teman habis taraweh udah witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke ya. Oke. Ustazah apa. Aku senang sekali sama-sama seperti sahabat yang ngasih tahu ke sahabatnya. Aku senang sekali dengar ceramah dari Nela seperti sahabat yang ngasih tahu ke sahabatnya. Oh, maksudnya aku sahabat ngasih tahu ke teman-teman sahabatnya aku gitu ya. Gitu Kak guys. Jadi kita nih cepcusan sahabatan nih guys, cak-caknya gitu ya guys ya. Oke, aku merasa punya sahabat baik banget. Oh, gitu ya teman-teman ya. Mantap juga ya aku bisa menjelma menjadi sahabat. Masya Allah. Iya tuh. Oke.
Ustazah, entah iya enggak ya kak? Oke, Ustazah, ya thank you ya Mbak ya. Oke, Ustazah kalau witir 3 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Lebih gampang dipotong aja jadi dua, dua dan satu ya. Aku juga Zon, cemiu ya. Oke, Mbak Mama mau tanya kalau melaksanakan sholat witir pakai kunut boleh nggak? Kunut nggak apa-apa. Halo Mbak Sarini, Mbak Denis, Mbak Ahmad Hidayat, Mbak Masri. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari adzan subuh, 1,5 jam dari adzan subuh ya. Oke, witir 3 rakaat 1 salam boleh, asal tahu caranya. Ya, asal ngerti caranya boleh aja. Karena witir 3 rakaat 1 kali salam itu sulit ya. Kalau teman-teman nanti buat kayak sholat maghrib berbahaya. Jadi dia tidak ada tahiyat awal, dia cuma ada tahiyat akhir aja. Oke, ya, ya lebih bagus pepangkas aja lah 2 dan 1 ya. Kemudian witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, teman-teman boleh cek video-video aku udah buat 1.000 video untuk teman-teman semua tuh ya. Yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, Ustazah praktekkan cara sujud sahwi. Oke, sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat. Halo Mbak Siti, Mbak Bintang. Oke, teman-teman boleh kalau lupa rakaat ya, teman-teman boleh sujud ya. Teman-teman boleh setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman boleh sujud ya. Baca subhanallahi la yanamu wa la yashududu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi, subhanallah la yanamu wa la duduk, baru salam kanan, salam kiri ya. Halo Mbak Aisyah, siap ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jelas sholat Isya itu berapa menit? 1,5 jam lebih kurang Pak setelah adzan subuh Pak. Gimana tutorial 3 witir 1 kali salam. Nah ini nih ya, 2 kali aja lah guys, nanti takut teman-teman salah. Oke lah aku jelasin ya. 1, niatnya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Lalu setiap rakaat usahakan baca ayat pendek. Lalu kemudian yang ketiga tidak ada tahiyat awalnya. Rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga aja tahiyat akhir. Aku lebih recommended teman-teman 2 kali salam aja. Kan gampang 2 dan 1. Dia lebih gampang, lebih aman. Takutnya nanti pakailah tahiyat awal kayak sholat maghrib. Kacau kita ya kan. Nah jadi teman-teman boleh sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian salam kanan salam kiri sholat 2 rakaat. Lanjut sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala gitu ya. Nah witir kunut sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Aan, apakah sholat taubat surat pendeknya bebas? Seluruh sholat sunnah itu bebas surat pendeknya, teman-teman ya. Seluruh sholat sunnah itu bebas ya. Seorang istri mau umroh punya utang di bank atas nama suami, gimana hukumnya? Umrohnya tetap sah, tapi hutangnya nanti tetap dibayar ya. Oke, seorang ya. Oke ya, yang penting umrohnya sah, utangnya dibayar karena Allah itu al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu dihitung per kasus ya teman-teman ya. Oke, jawab dong yang mana? Witir maksimal boleh 3 rakaat witir boleh. Oke, jangan tutup dulu Ustazah, panjangin ceramahnya yang mana Mbak Aisyah? Oke, teman-teman sehat selalu ya. Oke, apa lagi? Zah aja. Selain curhatan kita ke Allah, curhatan ke suami boleh, tergantung suaminya Mbak Nini. Kalau kita curhat suami, responnya mengantarkan kepada kebaikan boleh. Tapi kalau curhat ke suami, responnya mengantarkan kepada gosip, jadi nggak boleh. Tengok bentuk suaminya guys. Coba di scan dulu suaminya itu guys. Bang, aku dibilang temen aku sombong bang. Udahlah deh, jangan pikirkan. Kau sabar aja, kau kerjain yang baik aja. Tapi kalau suaminya, bang, aku dibilang kawanku sombong bang. Sama bapaknya, atuknya kayak gitu juga.
enggak. Kalau itu bentuk suaminya jangan cerita. Coba teman-teman tengok bentuk suaminya itu kayak gimana, cetakannya itu cemana. Kalau dengan cerita ke suami makin membuat kita emosi, dia menjelek-jelekkan orang, jangan cerita. Tapi kalau dengan cerita ke suami dia bisa menenangkan, itu cerita. Jadi habis tutup live ini cobalah tes curhat ke suami. Ya, apa bentuk dia menjawab itu. Ya, walaupun suami bisa jadi gosip loh guys. Oke ya. Mbak Rezki yang mana yang mau dijawab? Bentuknya ganteng, tayyut Anda pula. Ada doa khusus nggak biar lancar menghafal ayat-ayat Al-Quran? Ada. Robbi syrahli sadri atau Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu boleh teman-teman ya, sama-sama Mbak Nini. Tapi kalau suaminya itu bagus, responnya mantap ya. Oke. Kalau sholat nguap boleh nggak ditutup pakai tangan? Boleh, tapi nguap lebih bagus ditutup, ditahan daripada ditutup ya teman-teman ya. Mau tanya masalah mahar, boleh. Melembutkan hati orang harus disebut, enggak harus disebut namanya ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, ibu jadi imam dari anak. Bolehkah ibu jadi imam di anak umur 92 tahun? Boleh teman-teman. Boleh aja teman-teman. Di umur 13 tahun boleh. Karena anak usia 13 tahun dia udah wajib untuk sholat ya. Usia 7 tahun udah wajib sholat. Nah ya. Nah ini doa biar mudah menghafal. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya teman-teman ya. Halo Mbak Titin, Mbak Era, apa bisa ziarah kubur lagi haid? Bisa teman-teman, Imam Malik yang melarang, yang lainnya membolehkan ya. Apakah sudah ada maduza? Madu pagi ini sudah ada, teman-teman bisa dicek out nanti. Itu 1 kilo cuman 89.000 aja, asli langsung dari petaninya ya.